Ketika gua nengok ke kiri, apa yang gue lihat teman-teman? Gue lihat sosok berambut panjang dan pakaiannya putih. Itu dia berdiri di depan pintu pantry, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channel Ruang Misteri, channel yang ngebahas tentang cerita-cerita mistis atau pengalaman-pengalaman horor. Sebelum kita ke cerita pengalaman misteri gua, yang belum subscribe, ayo subscribe, like dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Cerita ini gua alamin pas waktu gua itu kerja di malam hari, atau gua kedapatan jadwal kerja di shift malam. Dan kejadian ini gua alamin waktu gua masih jadi karyawan kontrak. Istilahnya gue baru masuk di sebuah perusahaan atau pabrik. Dan kejadian ini sekitar tahun 2010. Dan tepatnya gue lupa di tanggal berapa dan bulan apa, gue lupa. Kalau nggak salah sih kejadiannya di akhir-akhir 2010. Dan kejadian yang gue alamin itu buat gue ini benar-benar pengalaman yang bikin gue ini shock, atau bisa dibilang trauma pada saat itu ya. Karena yang gue lihat ini adalah sosok yang sangat menyeramkan, teman-teman. Oke. Awal cerita itu biasalah gue kalau kerja di malam hari itu nggak banyak karyawan yang masuk, jadi cuman gue sendiri sama orang quality control, cuman berdua, teman-teman. Dan kejadian ini gue alamin sekitar jam 1:30 malam. Pada saat itu gue itu sedang gue itu lagi di pabrik gue itu. Gue tuh posisinya waktu itu di bagian oil, oil ini fungsinya untuk isolasi, dan gue harus ngolah oil itu, dan gue harus ngambil sampel oil tersebut, dan gue harus bawa ke laboratorium untuk proses pengetesan. Oke teman-teman, gue sedikit jelasin ya. Kalau oil yang gue olah itu, gue panasin itu fungsinya untuk isolasi tegangan listrik di buat trafo pembangkit ya.
Nah, waktu itu gue tuh biasa gue ngambil oil mentah atau minyak mentah, dan minyak mentah ini sebenarnya sih bahan kimia sih ya, kita nyebutnya oil aja karena mirip-mirip oil. Nah, gue tuh ngambil oil mentah dari tangki penyimpanan oil mentah itu ke mesin treatment atau mesin pengolah sebanyak sekitar 2000 atau 3000 liter, dan gue olah seperti biasa. Gue proses pengolahan itu, dan gue tuh sendiri waktu itu sendiri. Nah, setelah gue olah dan gue ambil sampel, gue pakai botol, kayak botol buat ngambil sampel minyak tersebut. Itu sekitar 2 botol untuk gue bawa ke ruang pengetesan oil. Jadi untuk pengetesan si oil ini ketahanannya berapa kilovolt, dia menahan listrik itu berapa kilovolt, biar si tegangan yang ada di kawat di trafo itu nggak tembus ke ground. Itu sedikit penjelasan tentang fungsi oil yang gue olah waktu itu. Dan balik lagi ke cerita horornya nih, pas lagi gue ngambil sampel atau setelah gue ambil sampel oil tersebut, gue bawa dong ke area pengetesan, dan area pengetesan ini sih berada di lantai 2. Perjalanan dari tempat mesin gua ini sampai ke lantai 2 tuh ya lumayan lah, ada sekitar 150 meteran lah kurang lebihnya ya. Gua bawa dan gua naik ke lantai 2 itu. Gua tuh gua naik pakai lift. Seperti biasa lah, gue masuk lift ya kan, gue menuju lantai 2 tempat pengetesan oil. Nah, ketika pintu lift udah kebuka, di sini nih kejadian atau apa ya, gue rada susah gue mau cerita kalau ingat cerita ini nih, soalnya bikin gue itu parah men. Dan gue merinding lah gitu kalau cerita ini, merinding mulu gue. Begitu pintu lift kebuka ya kan, nah di ruang pengetesan itu, di situ tuh ada ruangan-ruangan lagi tuh, ada ruang office-nya, ada pantry-nya, nah ada toiletnya juga. Nah, begitu gua keluar dari lift ya kan, gua baru maju berapa langkah, gua tuh ngerasa pengen lihat ke arah sebelah kiri gua, dan kiri gua tuh kebetulan pantry. Sekitar dari gua ke pantry itu sekitar jaraknya sekitar 15 meter. Nah, itu perasaan gua tuh hawanya tuh pengen nengok ke sono aja, ke arah kiri gua tuh, yang deket, yang ke arah pintu pantry itu, pintu masuk pantry. Dan keadaan di area pantry itu emang lampunya rada dimatiin, jadi yang nyala tuh yang sebelah kanan, jadi rada redup-redup gimana gitu kan.
ketika gue nengok ke kiri, apa yang gue lihat teman-teman? Gue lihat sosok berambut panjang dan pakaiannya putih. Itu dia berdiri di depan pintu pantry, men. Sontak gue kaget setengah mati karena yang gue lihat itu bener-bener bikin gue tuh spot jantung, men. Dan selalu tahu ya, itu rambut dia itu sampai ke bawah, sampai ke lantai-lantai gitu. Dan yang bikin gue shock adalah di area wajahnya dia itu hancur parah, men. Itu bikin gue mau pingsan. Jadi yang gue rasa itu adalah ketika gue ngeliat sosok itu, kaki gue tuh berasa lemas, men. Gerak itu susah, dan gue akhirnya jatuh dalam keadaan duduk dan kaki gue tuh susah digerakin. Bagusnya itu botol oil yang tadi gue bawa itu nggak pecah, men. Gue hati-hati tuh, gue jatuh, pantat gue dulu yang jatuh. Gue duduk, gue taruh botol, dan sosok itu masih ada, dan gue nggak berani nengok ke sono lagi. Sontak gue langsung ngesot ke lift yang tadi, saking paniknya. Gila, men, itu sosoknya parah. Gue sampai sekarang kalau inget aja merinding mulu. Bahkan gue kalau ada perlu ke lantai 2 ke bagian pengetesan, gue selalu inget tuh kejadian waktu itu, kejadian saat itu. Nah, lanjut nih, men. Ketika gue ngesot dalam keadaan kaki gue yang lemas itu, soalnya kaki gue ini susah banget digerakin. Gue masuk ke lift, ya kan, dalam lift pun gue tuh masih belum bisa berdiri. Udah, gue balik lagi ke lantai 1, ya kan. Di dalam lift gue sempat istighfar, gue baca lah yang gue bisa lah, dan alhamdulillahnya kaki gue gerakin pelan-pelan bisa, dan gue coba berdiri dan gue bisa berdiri akhirnya. Begitu nyampe lantai 1, begitu pintu lift kebuka, gue langsung jalan agak cepet ke arah luar gedung, dan gue duduk di depan gedung. Di situ ada peti-peti material lah, gue duduk kayak di situ kan, sambil gue nenangin diri, ya kan. Sampai begitu gue tenang, ya kan. Gue sambil bakar rokok, gue berusaha nenangin diri sebisa gue. Dan benar-benar itu, men, kalau gue inget sosoknya itu, yang paling gue inget tuh rambut sama mukanya, men. Rambutnya itu panjang sampai ke lantai, matanya hancur, muka juga sama, dan gue lihat tuh kayak banyak darah yang ngalir di muka itu. Dan gue tahu itu, nggak tahu juga gue itu sosok apaan. Sumpah asli itu merinding, men, gue kalau cerita ini. Dan sebenarnya ada temen gue di dia bagian pengetesan, ada 1 orang. Cuman gara-gara gue ngalamin kejadian itu, gue nggak berani naik ke atas ke lantai 2 ke bagian pengetesan sampai pagi, men. Begitu jam 6 udah kelihatan agak siang, ada matahari siang tuh, gue nyamperin temen gue ke sono. Dan gue cerita dong kejadian yang waktu gue alamin waktu itu ya.
waktu malam itu kan, pas malam-malam teman gue cuman ketawa doang. Lu bayangin, ternyata dia pun pernah ngalamin kayak gitu, dan sosok yang dia lihat pun sama. Sosok itu sama, men. Ya wajar lah, karena gue tuh baru bisa dibilang gue di situ tuh gue karyawan baru, paling baru 2 tahun lah, baru 2 tahun. Dan ternyata nggak cuman gue doang yang lihat. Gue konfirmasi ke karyawan-karyawan senior gue yang udah lama kerja di situ. Emang bener, di pantry itu emang ada sosok perempuan yang berambut panjang, dan emang mukanya hancur, men. Temen gue itu yang pernah lihat pun dia sampai nangis, ya kan. Kalau temen gue ini kejadiannya, dia pas habis isya, ceritanya dia mau makan nih, istirahat, dia makan di pantry, tiba-tiba mati lampu tuh. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba mati lampu. Nah, sosok itu berdiri di depan pintu tapi agak di luar. Nah, temen gua ngeliat sampai nangis, men, dia. Dan emang bener-bener sosoknya itu parah, men. Parah. Ya, mungkin itu nih pengalaman gue yang di pabrik tempat gue kerja. Selain di video kemarin yang pernah gue ceritain juga tuh, yang gue ketemu sosok tinggi, gede, besar, hitam, yang dia tuh kadang-kadang suka nyerupain karyawan situ atau mirip-miripin orang di situ. Dan kejadian yang ini nih, yang gue ketemu sosok perempuan ini, itu kejadian di tempat kerjaan gue, di pabrik tempat gue kerja. Gue cerita begini aja gue takut sebenarnya, men. Gue ngerasa merinding juga nih. Mungkin itu pengalaman mistis gue di tempat kerja gue, yang gue ketemu sosok perempuan berambut panjang yang mukanya hancur. Lu bisa bayangin sendiri dah, gue gak berani nyebut namanya itu apaan. Lu sebut sendiri dah, lu sebut aja, lu komen aja, gak apa-apa, kalian komen aja. Gue masih ada sih cerita-cerita pengalaman pribadi gue di tempat kerja gue sebenarnya. Nanti atau next lah gue ceritain lagi di video berikutnya nanti. Yang penting jangan lupa pesan dari gue, kalau kita mau beraktivitas atau apapun, entah itu di siang hari atau di malam hari, lebih baik kita berdoa dulu deh, biar kita nggak digangguin sama hal-hal seperti itu. Emang waktu itu sih gue ya boro-boro gue berdoa, gue masuk ya, gue udah kerja aja. Gue disitulah gue ngalamin hal kayak gitu. Intinya sebelum kita beraktivitas, kita berdoalah, minta perlindungan sama Tuhan yang Maha Esa, ya kan teman-teman. Oke, sekian dari gua, cerita horor dari gua, pengalaman gua. Terima kasih udah dengerin atau nonton di channel gua, channel Ruang Misteri. Jangan lupa ya, subscribe. Kalau yang belum subscribe aja, like,
komen. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.